Untuk sahabat inspirasi, mungkin yang mau buka sebuah usaha catering, mungkin akikoh, yang harus disiapkan adalah sebuah rumah potongnya. Jadi harus punya tempat rumah potong hewannya, yaitu kambing, itu yang utama. Dan yang kedua, harus bisa masak itu. Jadi untuk varian masaknya itu harus punya. Jadi bukan hanya sate dan gulai aja. Jadi harus punya variasi yang mana variasi tersebut lebih menarik ke customer dan tidak membosankan. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, kali ini kita akan jalan-jalan ke Sanur dan Pasar Bali. Kita akan bertemu dengan pemilik rumah kos Sanur dan juga rumah akikoh Sanur. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Rahman Saparingga. Gimana sih kisah beliau bisa datang ke Bali? Katanya bukan orang Bali asli, tapi akhirnya mendapatkan rezeki dan juga bisa berkembang, menumbuhkan karya dan juga bisnisnya di akikoh dan juga rumah kos. Langsung aja kita cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan perkenalkan, saya adalah, nama lengkap saya Abdurrahman Saparingga, yang dikenal dengan sebutan nama singkat yaitu Rahman. Adapun saya sebagai pemilik dari usaha rumah akikoh Sanur dan rumah kos Sanur, saat ini perkenalkan saya juga sebagai aktivis dari berbagai organisasi yang berada di Denpasar maupun ada di Bali. Dan selama ini saya sangat aktif di Masjid Al-Ihsan Sanur untuk membina para mu'alaf yang ada di Bali yang di bawah naungan Masjid Al-Ihsan Sanur. Adapun saya berasal dari kota Tembako, kota Jember, Jawa Timur, yang mana kami hijrah di Bali pada tahun 1889. Dan alhamdulillah kami telah berjuang dari awal, dari nol, untuk bisa mencari nafkah dan mencari sebuah teman untuk bisa berkumpul di daerah wisata di Pulau Bali. Saat itu juga kami mengawali aktivitas kami di remaja Masjid Denpasar, dan alhamdulillah banyak teman, banyak saudara, sehingga kami bekerja saat itu ada di dunia pariwisata, yaitu di perhotelan. Alhamdulillah selama 18 tahun lamanya kami berada di dunia wisata, dunia pariwisata, yaitu perhotelan, sampai dengan tahun 2008 kami telah berusaha untuk membuka usaha baru yang namanya rumah akikoh Sanur. Dan alhamdulillah sampai saat ini usaha kami telah berjalan dengan baik, dan juga apa yang menjadi harapan kami untuk bisa melayani saudara kita yang akan untuk melaksanakan sebuah ibadah berupa akikoh untuk menebus putra putrinya yang dalam keadaan lahir tergadi dengan akikoh. Dan kami juga telah dipercaya saat ini sebagai salah satu rumah akikoh yang bersertifikasi halal untuk wilayah Bali. Perjalanan kami berawal dari sebuah hijrah dari profesi sebagai pelayan di pariwisata. Saat itu tahun 2028 kami kepingin merubah sebuah nasib atau sebuah kehidupan yang baru di dunia catering, karena kami punya ilmu dari perhotelan, yaitu di Departemen Food and Beverage,
Untuk itu kami telah bersepakat dengan istri untuk bisa berhenti dari dunia pariwisata dan membuka sebuah catering akikoh, yang mana saat itu jamaah yang ada di Denpasar khususnya sangat kesulitan untuk bisa melakukan akikoh untuk menebus putra-putrinya yang dalam keadaan tergadi dengan akikoh. Dengan adanya perkembangan itu, kami berinisiatif dalam pemikiran untuk menanganin atau membuka usaha baru, yang mana usaha tersebut tidak semua orang untuk bisa membuka usaha tersebut, karena dari segi bahan yang tersedia itu sangat sulit. Dan alhamdulillah kami awali saat itu dengan membuka sebuah rumah akikoh. Antusias masyarakat jamaah untuk bisa melaksanakan akikoh itu sangat tinggi sekali. Sampai saat ini pun kami alhamdulillah luar biasa, Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kami untuk usaha kami bisa berjalan dengan baik, yang akhirnya dalam jangka waktu 2008 sampai dengan tahun 2012 kami alhamdulillah ada tambahan sebuah usaha, yaitu sebuah rumah kos yang mana kami bangun pada tahun 2012 yang lalu. Alhamdulillah dengan perjalanan sebuah waktu di tahun 2019 terjadilah sebuah goncangan yang dahsyat dengan adanya COVID-19. Disitulah kami mengalami sebuah goncangan yang luar biasa, sangat menurun omset dari kegiatan catering kami Rumah Akikoh Sanur. Namun yang sangat mendukung kami adalah usaha yang satunya lagi, yaitu rumah kos. Disitulah di saat COVID, usaha kami yang hanya jalan adalah rumah kos. Untuk cateringnya itu mengalami sebuah kolap karena tidak ada sebuah acara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa layanan jamaah untuk bisa mengumpulkan undangan saat itu. Jadi kami total tidak ada aktivitas, dan alhamdulillah yang sangat mendukung adalah dari rumah kos yang telah kami dirikan dari tahun 2012. Di tahun 2019 dengan adanya sebuah musibah COVID yang luar biasa, itu kami dari catering akikoh telah berubah sebuah menu yang kami sajikan, yaitu kami membuat sebuah paket menu guling kambing. Jadi disitulah mulai awal dari perubahan sebuah layanan catering akikoh, tapi yang jalan adalah untuk pemesanan guling kambing. Jadi hikmahnya luar biasa. Saat terjadi pandemi, kami bisa introspeksi diri, menyiapkan diri dalam segi kehidupan. Apapun cobaan pasti ada dalam sebuah kehidupan perjalanan kita. Jadi dalam adanya COVID-19, kita mengambil hikmahnya yang luar biasa untuk semakin semangat lagi, harus bangkit lagi untuk mengatasi krisis COVID-19. Alhamdulillah hanya setahun kurang lebih kami bisa bangkit kembali. Jadi 2021 kami bisa bangkit kembali dalam sebuah usaha kami. Itu yang bisa kami ambil hikmahnya. Alhamdulillah saya lupa tahunnya, di saat kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bersama rombongannya itu datang ke Indonesia, dan alhamdulillah tinggal di daerah Nusa Dua. Saat itulah dari tim Raja Salman telah mencari seorang penyedia
daging kambing, alhamdulillah saya dipercaya sebagai penyedia atau pemotong tunggal tim kami untuk bisa melayanin dari kerajaan Arab Saudi, rombongan dari Raja Salman saat itu. Jadi satu hari kami harus bisa memotong persediaan kambing dari grup Raja Salman itu sebanyak 20 ekor. Alhamdulillah saya laksanakan dari jam 2 sampai subuh itu selesai 40 ekor kita laksanakan dengan proses yang luar biasa. Saat motong, saat proses pembersihannya pun itu diawasi dari tim kesehatan kerajaan Raja Salman. Mungkin itu yang pengalaman yang luar biasa sebagai penyedia rumah potong kambing dari Rumah Aki Kosanur yang telah dipercaya untuk bisa melayani rombongan dari kerajaan Arab Saudi yaitu Raja Salman. Penyedia rumah kos dengan akikoh itu mungkin kalau dalam segi penyediaan itu lebih berat dalam penyediaan catering karena perlu sebuah tim yang kompak untuk dalam pelayanan yang terbaik, sehingga apa yang telah kami sajikan, apa yang telah kami layanin itu bisa berjalan dengan baik, sehingga para konsumen pelanggan kepada kami untuk layanan itu tidak kecewa. Jadi kami harus mempersiapkan tim yang tangguh, yang semangatnya tinggi untuk bisa melayani itu. Jadi kalau kos itu saya kira cuma hanya perawatan aja, dan juga alhamdulillah rumah kos kami dari awal saat itu kami kesulitan untuk mencari penghuni kos. Jadi begitu rumah kos selesai, kami telah menyebarkan brosur ke tempat-tempat lain. Saya pasang brosur untuk mencari orang yang kos, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 1 bulan kami buka rumah kos itu sudah penuh kamarnya. Sampai sekarang alhamdulillah hanya beberapa orang aja yang mungkin hijrah atau pindah kos, sehingga orang-orangnya yang kos sampai hari ini itu tetap betah di tempat kami, karena kami bukan hanya membuka sebuah rumah kos, tapi harapan kami sebagai tuan rumah kos itu menjalin sebuah persaudaraan. Jadi biasanya kalau di tempat lain antara kamar dengan kamar itu tidak saling sapa. Kami beda. Jadi konsep kami, jadi setiap bulan itu yang kos di tempat kami di rumah kos Aki Kosanur itu kami kumpulkan, kami ajak pengajian, makan bareng, sehingga terjalin sebuah konsep rasa kekeluargaannya itu sangat tinggi. Jadi tidak ada persaingan. Biasanya ada rasa persaingan antara kos. Alhamdulillah di tempat kami tidak ada seperti itu. Jadi tinggal satu atap, itulah jadi keluarga besar Rumah Aki Kosanur saat itu. Sahabat inspirasi dimanapun berada, untuk mengawali sebuah usaha itu tidak harus punya angan-angan yang baik. Tapi dalam sebuah perjalanan itu sudah pasti ada sebuah ganjalan atau kesalahan, itu sudah pasti ada. Mungkin dari komplain customernya, pemesanannya itu udah pasti ada. Jadi yang kami alami bahwa saat itu yang tidak kami lupakan, dan sebagai introspeksi sebuah usaha, itu kesalahan yang luar biasa, yaitu tentang salahnya pemesanan order menunya. Jadi misalnya di dalam satu pemesanan ada 3 menu, cuma saya buatkan hanya 2 menu. Itu sebuah kesalahan yang besar, sehingga
kesalahan itu sebagai apa itu namanya, sebuah pelajaran buat kami untuk tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Dan alhamdulillah dengan kesalahan tersebut customer kami setelah kami berikan suatu penjelasan itu luar biasa dengan proses yang wah yang namanya punya acara dengan adanya kekurangan yang ada itu udah pasti marah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah waktu. Waktu inilah yang harus kita persiapkan dengan matang. Jadi seandainya ada sebuah pemesan customer minta dikirim jam 5, setidaknya itu minimal jam 4.30 itu sudah harus ada di tempat itu. Jadi jangan sampai waktu itu molor dari jam pemesanan, sehingga kepuasan untuk pemesan customer kita itu akan menjadi baik. Jadi itu yang harus yang diutamakan, yaitu waktu dan persiapan yang benar. Untuk sahabat inspirasi, mungkin yang mau buka sebuah usaha catering, mungkin akikoh, yang harus disiapkan adalah sebuah rumah potongnya. Jadi harus punya tempat rumah potong hewannya, yaitu kambing, itu yang utama. Dan yang kedua harus bisa masak itu. Jadi untuk varian masaknya itu harus punya. Jadi bukan hanya sate dan gulai aja. Jadi harus punya variasi yang mana variasi tersebut lebih menarik ke customer dan tidak membosankan. Jadi yang perlu disiapkan adalah tempat, sarana, dan motivasi yang tinggi. Itu yang akan menjadikan sebuah usaha akan bisa berkembang ke depannya. Jadi modal itu yang nomor sekian. Yang penting motivasi kita untuk bisa membuka sebuah usaha itu yang harus kita tekunin. Jangan sampai baru berjalan 2 bulan, 3 bulan merasa tidak laku, itu berhenti. Jangan sampai seperti itu. Itu berarti nggak punya sebuah motivasi, semangat yang tinggi untuk bisa buka usaha baru. Jadi untuk mengawali buka usaha, janganlah frustasi, semakin mengedepankan untuk memasarkan dan juga memberikan produk yang terbaik kepada konsumen. Insya Allah dengan cara itulah usaha kita nanti bisa berkembang. Semoga sahabat inspirasi apabila akan membuka sebuah usaha seperti itu, disitulah yang penting ada semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, modal adalah nomor sekian. Itu yang harus kita siapkan. Untuk pemasarannya itu sudah pasti melalui media. Tapi promosi yang paling efektif dalam sebuah usaha itu dari dari omongan ke omongan. Jadi pemesan ini punya kesan yang terbaik, itu disampaikan ke temannya. Itu semakin panjang omongan itu, semakin luaslah pemasaran kita dalam memasarkan usaha. Jadi pemasaran yang terbaik, yang bagus itu melalui antara dari omongan ke omongan. Jadi disitulah kita dituntut untuk bisa membuat sebuah produk yang bagus, yang bisa dinikmati dan bisa menjadikan kepuasan para pelanggan. Disitulah omongan pemesan pertama membuat kedua, dan satu orang untuk memberikan pesan terbaik kepada satu teman itu akan mengarah kurang lebih 100 orang. Pemasaran kita akan bisa meluas. Itu cara pemasaran. Saya kira rasa. Jadi kami punya rasa khas dalam bidang pengelolaan daging kambing, yang mana mungkin di tempat lain itu aromanya keras, jadi bau kambingnya itu keras. Nah, kami punya cara lain dalam pengolahan itu, mungkin dari proses pemotongannya, dalam proses pengolahannya,
Itu yang kami jaga, sehingga rasa dan juga mungkin kalau dari daging kambing itu perengusnya yang nggak bisa hilang. Alhamdulillah kami punya cara untuk bisa menghilangkan itu. Jadi itulah yang bisa menarik perhatian para customer untuk bisa memesan kepada kami. Jadi itu yang kami jaga. Jadi kebersihan saat motong, kebersihan saat proses memasak, dan juga rasa itu yang paling utama, dan pelayanan yang paling utama itu yang bisa ditingkatkan. Kami menjalin sebuah hubungan antara pemesan yang dulu itu kebanyakan kembali lagi, baik satu orang itu bisa memesan kepada kami itu bisa setahun itu bisa 3 kali, dan setiap ada acara itu bisa memesan kepada kami. Caranya adalah kita selalu kontak. Mungkin di saat lebaran kami ucapan selamat, saat hari besar apapun kami sapa beliau untuk kami ucapkan selamat. Itu yang hubungan batin kita, hubungan silaturahmi kita masih berjalan dengan customer yang berlangganan kepada kami. Itu yang bisa sampai saat ini alhamdulillah mereka sangat luar biasa. Mungkin ada yang sampai 6 kali pemesanan itu tetap tidak akan beralih ke pelanggan dari rumah Akiko Sanur. Kesulitannya antara usaha rumah kos dengan catering itu tingkat kesulitannya itu pasti ada di rumah catering Akikohnya, karena di situ harus ada tenaga yang mencukupin, dan juga persiapan waktu, juga persiapan pengolahan, juga persiapan dalam pelayanan di tempat. Itu yang mungkin tingkat kesulitannya di situ. Untuk pemasarannya saya kira juga lebih sulit dari cateringnya daripada rumah kosnya. Untuk catering itu saya kira kesulitannya lebih mengutamakan dari tenaga kerjanya aja. Jadi kalau rumah kos itu nggak perlu tenaga kerja lagi, mungkin cukup 1 orang untuk mengelola, merawat, itu sudah cukup. Tapi kalau cateringnya itu harus punya sebuah tenaga ahlinya, harus lebih banyak, lebih bagus, sesuai dengan apa yang menjadi omset atau pemesanan dari usaha kami. Dalam kehidupan itu yang paling utama adalah sebuah semangat dan usaha. Jangan lupa untuk berdoa. Itu sebuah pendukung dari usaha kita. Harapan kami buat sahabat inspirasi, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi sebuah pengusaha. Jadi jabatan apapun yang tinggi, karyawan apapun yang tinggi, kalau kita masih ikut orang, itu belum mampu untuk berdikari sendiri. Jadi masih ikut orang. Jadi sekecil apapun usaha, kalau sudah menjadi milik kita sendiri, kita adalah sebagai owner atau pemimpin daripada perusahaan, walaupun itu sekecil apapun usaha kita. Jadi itu jangan putus asa dalam sebuah usaha. Naik turun sebuah usaha itu adalah sebuah hal yang biasa. Jadi untung rugi dalam sebuah usaha itu adalah sebuah kehidupan yang biasa dalam kehidupan sebuah pengusaha. Jadi jangan putus asa, bangkit terus apabila usaha kami, usaha Anda mengalami sebuah kerugian. Jangan putus asa, harus bisa membangkitkan kembali untuk bangkit lebih baik lagi. Untuk pemesanan akikoh ataupun catering yang spesial untuk menu kambing, itu bisa menghubungin alamat kami. Alamat kandang potongnya itu ada di Jalan Penyaringan, Gang 2, nomor 99, Sanur Kauh, Denpasar Selatan. Dan juga
tempat dapur akikohnya sama alamat tersebut atau dengan nomor kontak 081 338 229 738. Demikianlah sahabat inspirasi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sobat inspirasi, dari Pak Rahman kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata usaha itu sangat luar biasa ya. Mungkin terlihatnya mudah, tapi ternyata prosesnya panjang. Ternyata dengan tidak menyerah ya, selalu berjuang, semangat, pernah melakukan kesalahan tapi mau memperbaikinya ya. Pernah jatuh tapi akhirnya bisa bangkit. Ini bukti bahwa ketika kita memiliki niat, memiliki tekad, selalu berdoa, berusaha yang terbaik, akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Semoga sobat inspirasi dapat mengambil poin-poin penting yang telah disampaikan Pak Rahman dan juga bisa mengikuti jejak sukses dari Pak Rahman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Saya Oman Riyadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.